Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Siber Asia. Saat ini sedang membuat video vlog untuk kebutuhan ujian tengah semester di semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk pemrograman web 1, untuk mata kuliah pemrograman web 1 di kelas IF 204 untuk prodi informatika dengan dosen Pak Ikhwanul Hakim MKom, dengan sifat ujiannya adalah berkelompok, di mana terdapat petunjuk pengerjaan soal, kerjakan secara berkelompok maksimal 5 orang, dilarang keras copy paste atau plagiat hasil tugas rekannya, serta tidak boleh menggunakan AI 100%. Jika jawaban 100% dari AI atau plagiat dari sumber manapun, maka nilai akan 0. Di mana ada soal ujiannya, yaitu mengerjakan soal dari materi sesuai dengan materi 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Yang pertama ada total bobot 80%. Buatlah sebuah halaman website yang berisikan kurikulum vitae atau diri Anda dengan template CSS, JS, Bootstrap, dan sebagainya, serta memiliki susunan konten yang menarik dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki image foto atau diri. Yang kedua, terdapat 2 paragraf tentang deskripsi diri ataupun yang menjelaskan tentang diri Anda. Lalu ada memiliki tag heading, ada memiliki tag untuk text formatting, memiliki minimal 3 link internal atau eksternal, memiliki minimal 3 image gambar, memiliki minimal 2 table, dan memiliki minimal 2 list. Lalu nanti akan ada penjelasan terkait upload website yang sudah Anda buat pada hosting gratis. Silahkan searching pada mesin. Jadi nanti kita akan menjelaskan proses dari source code yang kita tulis di environment lokal sampai dia terpublish di hosting. Oke, berikut adalah tampilan. Sebelum lanjut, saya mau ngasih tahu dulu source code-nya. Di sini kita udah punya source code halaman dashboard, yaitu menggunakan HTML. Lalu kita sudah punya masing-masing page untuk kurikulum vitae dari masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok. Oke. Di sini ada heading 1, UTS pemrograman web 1 IF 204, lalu ada heading 2 sebagai subjudul, selamat datang di website kelompok kami. Lalu terdapat paragraf, website ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian semester pada mata kuliah pemrograman web 1. Di sini ada text formatting, yaitu mengubah teks biasa menjadi teks bold di Universitas Siber Asia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota yang sedang aktif di Universitas Siber Asia yang bekerja sama dalam merancang struktur halaman web menggunakan HTML dasar. Di dalam website ini, Anda atau pelihat dapat melihat kurikulum vitae atau CV dari masing-masing anggota kelompok kami. Silakan klik salah satu tautan di bawah ini untuk melihat profil lengkap, riwayat pendidikan, serta keahlian yang dimiliki oleh tiap anggota. Lalu di sini ada list, di mana ada ketentuan tadi sebelumnya, di mana ketika kita klik tautan maka akan ngedirect ke page lain. Lalu ada informasi UTS, di mana dosen pengampunnya kita adalah Pak Ikhwanul, dari tanggal 1 sampai dengan 14 Juni 2026. Saya akan demokan kurikulum vitae saya sendiri, yaitu di sini ada kurikulum vitae yang saya gunakan dengan tag H1, lalu ada subjudul atau nama saya menggunakan tag H2. Lalu di sini ada foto saya yang menggunakan tag IMG. Oke. Lalu di sini ada deskripsi diri saya, di mana saya mendeskripsikan diri saya menggunakan tag T atau paragraf. Halo, nama saya Muhammad Rafli. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Siber Asia, jurusan Teknik Informatika. Saya memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun sebagai IT support dan QA automation dengan fokus otomatisasi proses kerja, integrasi sistem, serta pemanfaatan teknologi yang meningkatkan efisiensi operasional. Saya memiliki pengalaman sebagai junior QA automation yang berfokus pada pengujian aplikasi web dan mobile. Saya terbiasa melakukan pengujian manual, memahami dasar automation, menggunakan beberapa tools automation. Saya juga sampai membuat report, dan sampai di titik saya mengembangkan automation saya dengan chatbot WhatsApp ataupun Telegram, yaitu mengintegrasikan dengan GitLab CI juga untuk kebutuhan CI/CD. Ini adalah paragraf. Di sini saya memenuhi untuk
memberikan paragraf, lalu ada teks formatting. Di sini Muhammad Rafli, yang tadinya teksnya itu tidak bold, lalu saya buat bold. Ini adalah penjelasan untuk teks formattingnya. Lalu ada biodata diri saya. Di sini tadi diminta untuk memberikan 2 tabel. Saya sajikan 2 tabel. Yang pertama biodata pribadi dan riwayat pendidikan. Terkait biodata pribadi saya lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2004 di alamat Jalan Keramat Kuitang 1D. Riwayat pendidikan saya bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 di Jakarta pada tahun 2001 sampai 2004. Lalu saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Berasia tahun 2025 sampai saat ini. Oke, ketentuan selanjutnya harus memiliki list. Di sini saya memiliki 2 list, yaitu keahlian utama dan hobi dan minat. Di mana keahlian utama saya adalah membuat HTML5 dasar dan elemen semantik, lalu troubleshooting komputer, bahasa Inggris pasif, dan keahlian utama saya yaitu di bidang pekerjaan saya sendiri yaitu di DevOps. Lalu saya memiliki hobi dan minat. Yang pertama membaca artikel teknologi, berdakwah, olahraga, dan explore. Galeri tautan dan eksternal adalah ketentuan untuk memenuhi soal pada sebelumnya, yaitu minimal memiliki 3 gambar. Di sini ada gambar saya pribadi, gambar data diri, lalu di sini ada gambar saya. Di sini gambar saya adalah dokumentasi untuk sebagai aktivitas pendukung. Di sini ada foto saya yang sedang membaca artikel teknologi, dan di sini ada foto saya untuk mendukung validasi bahwa saya sedang berdakwah. Gambaran source code kurang lebihnya. Ini adalah tampilan source code yang saya tampilkan dari sisi cPanel atau tampilan graphic user interface untuk hostingnya, di mana sudah terpenuhi. Di sini saya memiliki paragraf, di sini saya memiliki heading, di sini saya memiliki tag image, lalu saya memiliki tab table untuk membuat table, lalu saya membuat tab LI untuk sebuah list. Oke. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya yaitu Mbak Lulu dan Mbak Miran. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Mbak Lulu dan Miran. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan shortcode HTML yang saya gunakan untuk membuat kurikulum fintech atau CP. Pertama ada doc tipe HTML. Kode ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang dibuat menggunakan standar HTML5 sehingga dapat ditampilkan dengan benar. Selanjutnya ada tag head, terdapat informasi penting yaitu keyword yang berfungsi untuk karakter khusus, huruf, dan simbol ditampilkan dengan benar. Kemudian ada title yang digunakan untuk memberi judul halaman pada tab browser, yaitu kurikulum fintech dulu. Setelah itu ada style sheet atau style CSS yang berfungsi untuk menghubungkan halaman HTML dengan file CSS agar tampilan web menjadi lebih menarik. Berikutnya masuk ke body. Bagian ini berisi seluruh konten terlihat oleh pengguna menggunakan indeks HTML sehingga sebagai tautan untuk kembali ke halaman dashboard. Lalu terdapat tag HR berfungsi untuk membuat garis horizontal agar pemisah antara bagian. Kemudian saya menggunakan tag heading H1, H2, dan H3. Tag ini dapat digunakan untuk membuat judul ukuran yang berbeda. Contoh H1 digunakan untuk judul utama kurikulum fintech, H2 untuk nama saya sendiri, dan H3 untuk data seperti biodata, pendidikan, dan keahlian. Untuk membuat foto profil, saya menggunakan tag image berisi lokasi gambar, digunakan sebagai tag alternatif agar gambar tidak dapat diubah, dan weight untuk mengatur ukuran gambar. Selanjutnya saya menggunakan tag paragraf, digunakan untuk membuat berisikan deskripsi diri saya. Dalam paragraf tersebut saya juga memasukkan format teks seperti bold untuk menebalkan tulisan, I untuk tulisan miring, U untuk memberikan garis pada bawah. Saya juga menggunakan text table untuk membuat pendidikan dan riwayat biodata dan riwayat pendidikan. Oke, selanjutnya ini biodata
kurikulum vitae saya. Nama saya Lulu Helena Herawati. Saya adalah mahasiswa semester 2 di Universitas Cyber Asia, jurusan Informatika. Sekarang saya bekerja di perusahaan farmasi di bagian Quality Assurance sebagai penjamin mutu produk Zero Defect menggunakan pedoman ISO 9100 untuk KIZ, meningkatkan kualitas produk. Saya seorang yang disiplin, suka mempelajari hal baru, dan mampu bekerja bersama tim. Saya cepat belajar hal baru dan menganalisis masalah. Melalui mata kuliah pemrograman web ini, saya berharap bisa menguasai fondasi HTML dan JavaScript dengan baik untuk karir saya di masa depan. Berikut biodata diri saya. Jakarta, 28 Juni 1997. Alamat saya di Mega Regency, Blok B Cluster nomor 19. Riwayat pendidikan saya pernah bersekolah di SMK Citra Mutiara dan saya sekarang berkuliah di Universitas Cyber Asia. Saya juga memasukkan keahlian utama saya, membaca Kaizen dan menguasai ISO 9100, membaca alat ukur, dan menguasai 5R series, Python, Seiso, Sketsu. Saya berbahasa Inggris dengan fasih. Saya juga memasukkan hobi dan minat seperti naik gunung, snorkeling, olahraga voli. Di sini saya memasukkan galeri tautan sebagai pendukung. Berikut foto menggunakan table image. Adapun beberapa foto, yaitu 3 foto. Di sini 2 foto pendukung dan foto utama adalah foto profil saya. Sekian, terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Miran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Berikut kurikulum vitae saya. Nama saya Miranda Dia Salsabila. Saat ini saya bekerja sebagai finance di bidang logistik. Saya bertanggung jawab dalam pengelolaan data yang berkaitan dengan keuangan, penyusunan laporan, serta memastikan data keuangan tersusun secara rapi, akurat, dan mendukung operasional perusahaan. Saya adalah seorang yang teliti, bertanggung jawab, dan mampu bekerja secara terstruktur dalam menyelesaikan tugas. Saya memiliki pengalaman dalam bidang administrasi, pengelolaan data, serta terbiasa bekerja dengan dokumen dan laporan. Dalam bekerja, saya berusaha untuk selalu rapi, disiplin, dan tepat waktu. Saya juga mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, serta memiliki komunikasi yang baik dalam berkoordinasi dengan orang lain. Saya juga memiliki semangat belajar yang tinggi, selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri agar dapat memberikan hasil kerja yang optimal. Baiklah, sebelumnya untuk membuat beberapa bagian tersebut, kita menggunakan tag judul. Untuk kurikulum vitae itu menggunakan H1, untuk nama kita menggunakan H2, lalu untuk teks sendiri kita menggunakan tag P, yaitu paragraf. Lalu untuk foto kita menggunakan tag IMG atau image. Lalu kita akan masuk ke biodata pribadi. Adapun tempat tanggal lahir saya yaitu Palembang, 11 Agustus tahun 2000. Untuk alamat, saya tinggal di Kenten Permai, Blok C2 nomor 7, Kota Palembang. Riwayat pendidikan, saya bersekolah SMA di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang. Lulusan dari Universitas Sriwijaya, dan saat ini berkuliah lagi di Universitas Cyber Asia. Untuk bagian ini, kita menggunakan tag table untuk membungkus table ini. Lalu, kita menggunakan TR untuk baris. Untuk isi data, kita menggunakan tag TD. Lalu, untuk judul kolom, kita menggunakan TH. Lalu, kita akan masuk ke keahlian utama. Di mana keahlian saya itu pengelolaan data keuangan, penyusunan laporan keuangan, administrasi, dan dokumentasi. Untuk hobi dan minat, yang pertama saya suka mempelajari dasar-dasar teknologi dan pengembangan web. Lalu yang kedua ada membaca untuk menambah wawasan, dan ketiga mengikuti informasi dan pengetahuan baru. Di sini kita menggunakan tag list atau daftar. Untuk poin-poin bullet tersebut kita menggunakan tag UL. Lalu untuk mengisi datanya kita menggunakan tag LI. Untuk nomor kita menggunakan tagnya OL, dan isi data seperti tadi yaitu LI. Baiklah, berikut adalah galeri atau tautan eksternal saya. Berikut beberapa foto pendukung aktivitas. Di mana saya suka membaca, saya menampilkan foto tersebut, dan foto ini menggunakan tag IMG. Baiklah, saya kembalikan ke rekan saya, Kak Rafli. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lutfi dan Mbak Miran sudah menjelaskan kurikulum vitae-nya dan sudah mendefinisikan
penggunaan URL-nya dengan tag-tag yang diharapkan. Selanjutnya, mana ketentuan soal nomor 2 yaitu upload website yang sudah Anda buat atau tulis, silahkan searching pada mesin pencarian dengan kode. Jadi di sini diminta untuk melakukan upload website agar bisa dilihat dan dinilai oleh dosen. Karena ketika kita menggunakan hanya dari Visual Studio Code, source code kita hanya bisa diakses menggunakan lokal jaringan saja. Maka hosting di sini diperlukan untuk agar supaya source code atau web kita bisa diakses oleh publik. Di sini sudah saya upload atau sudah saya publish di Jagoan Coding, di mana saya memiliki domain .my.id. Jadi saya di sini adalah tampilan halaman cPanel-nya, di mana halaman cPanel-nya itu berisi foto-foto kita atau foto-foto untuk pendukung kurikulum Vitae. Lalu di sini ada .html-nya dan di sini ada .css-nya untuk tampilannya atau mempercantik tampilannya. Ini kita bisa lihat source code kita secara umum atau dengan sebelumnya kan kita menulis di Visual Studio Code. Nah, di halaman hosting juga kita bisa lihat source code kita di halaman cPanel namanya. Sekaligus menjawab di mana sebelumnya di sini diminta memiliki image foto diri. Di sini sudah di sini kelompok kami sudah menampilkan tag IMG sebagai syarat untuk memenuhi foto. Lalu terdapat 2 paragraf. Di sini ada tag P untuk paragrafnya. Di sini ada memiliki tag heading. Di sini tag headingnya kita pakai H1 dan H2. H1 untuk ukuran yang lebih besar, H2 yang lebih besar daripada H1. Lalu di sini ada elemen komentar. Di sini udah dibikin komentar. Lalu di sini ada tag untuk formatting. Di sini tag untuk formatting kita menggunakan B untuk membuat teksnya menjadi bold. Oke. Yang di sini ada memiliki 3 link internal atau eksternal, bebas menunjuk apapun. Saya masih menggunakan link internal. Di sini link internal kita cantumkan di index atau di halaman index.html. Untuk ngedirect ke sebuah halaman kita butuh href. Href itu untuk pindah ke halaman internal ataupun eksternal. Lalu di sini ada memiliki 3 image gambar. Tadi sudah di masing-masing kurikulum Vitae kami memiliki 3 tag gambar. Yang pertama untuk IMG search yang pertama untuk foto pribadi atau foto porto. Lalu ada 2 foto lagi IMG search di bagian bawah untuk foto pendukung. Lalu ada memiliki minimal 2 table. Di sini kita pakai tag table 2 kali. Yang pertama untuk tag table biodata pribadi dan riwayat pendidikan. Dan yang terakhir memiliki minimal 2 list. Di sini kita menggunakan list keahlian utama dan hobi dengan UL dan UL. UL untuk titik dan UL untuk penomboran. Mungkin untuk poin 1 sudah bisa dikatakan 100% terpenuhi. Dan yang untuk poin kedua